Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik, pada kesempatan kali ini saya atas nama Fadlian Syahnur Nasruddin akan memaparkan isi dari materi seminar statistika 1, yakni penggunaan peta kendali Poisson exponentially weighted moving average berdasarkan metode improved square root transformation pada data kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar tahun 2017 hingga tahun 2021. Adapun untuk penelitian kali ini dibimbing oleh Ibu Dr. Erna Triherdiani SSI MSI dan juga Ibu Dr. Randa Nasrah Sirajang MSI dan diuji oleh Bapak Dr. Randa Sraupong MSI dan juga Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI. Pada kesempatan kali ini, pembahasan akan dibagi menjadi 3 bagian, yakni pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Berangkat ke bagian pertama, yakni pendahuluan. Di sini ada beberapa poin. Sebagaimana yang kita ketahui, statistical process control memiliki peran penting untuk mengendalikan, mengukur, dan mendeteksi perubahan dalam suatu proses. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak penerapannya, di antaranya pada bidang manufaktur, industri, komputer, telekomunikasi, keuangan, kesehatan, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Peningkatan proses dan teknologi modern dikembangkan untuk menilai kualitas sekaligus mengurangi jumlah produk yang terbuang karena cacat atau tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Untuk mengetahui tingginya angka kecacatan tersebut masih dalam batas kontrol atau tidak, diperlukan suatu metode statistik atau alat, yakni dengan menggunakan peta kendali. Peta kendali ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Walter Shewhart dari Bell Telephone Laboratories Amerika Serikat tahun 1924. Peta kendali ini terdiri dari 2 jenis, yakni peta kendali variabel dan peta kendali atribut. Peta kendali variabel menggunakan data hasil pengukuran, seperti berapa panjangnya, berapa suhunya, dan lain-lain. Adapun peta kendali atribut menggunakan data hasil jumlahan, seperti berapa orang karyawan yang terlambat masuk bekerja, berapa produk yang tidak sesuai sebagaimana harusnya, dan lain-lain. Data atribut ini atau data yang berada pada peta kendali atribut itu seringkali dimodelkan dengan distribusi Poisson atau mengikuti distribusi Poisson. Yang kita ketahui pada peta kendali klasik yang diperkenalkan oleh Shewhart ini kurang sensitif dalam mendeteksi pergeseran-pergeseran kecil yang ada di dalam proses produksi. Sehingga dikembangkanlah peta kendali alternatif, yakni salah satunya bernama peta kendali exponentially weighted moving average atau peta kendali UMA. Peta kendali UMA ini diperkenalkan pertama kali oleh Roberts pada tahun 1959 yang merupakan peta kendali yang digunakan untuk mendeteksi adanya pergeseran kecil atau small shift dalam suatu proses. Pada peta kendali UMA, data yang terbaru berhubungan dengan data yang telah ada sebelumnya, di mana pada peta kendali UMA diberi bobot lambda untuk setiap datanya. Dalam hal ini, peta kendali UMA diharapkan akan lebih baik daripada peta kendali Shewhart atau peta kendali klasik tadi dalam memprediksi pergeseran kecil. Di mana peta kendali UMA ini telah digunakan dalam sektor industri dan proses manufaktur untuk memantau proses yang terjadi di dalam bidang tersebut. Pada praktiknya, peta kendali UMA ini untuk data atribut masih cukup jarang dikembangkan. Padahal dalam praktiknya data atribut sering dipakai karena lebih mudah dalam memonitoring produk cacat. Data atribut dapat dihasilkan ketika memonitor urutan jumlah diskrit seperti jumlah item yang rusak per unit dan lain-lain. Yang tadi sudah disampaikan bahwa untuk data atribut ini seringkali mengikuti distribusi Poisson. Adapun untuk beberapa penelitian yang telah dilakukan, yakni yang pertama oleh Sawanitsuk Parongsi dan Gabriel Bititelu pada tahun 2016 dengan menggunakan metode ISRT pada peta kendali C dan peta kendali EUMA, dan didapatkan hasil bahwa penerapan metode ISRT itu
atau Improved Square Root Transformation memiliki efek yang lebih baik. Begitu pula dengan Zainal pada tahun 2018 menggunakan peta kendali Poisson-EUMA dan mendapatkan bahwa adanya angka kecelakaan di luar batas kendali. Ya. Dan juga untuk yang ketiga yakni Putri Arumsari dan Rifki Januar Noviana menggunakan metode ISRT atau Improved Square Root Transformation untuk mengevaluasi performa peta kendali P-EUMA dan mendeteksi pergeseran kecil dalam suatu proses dan menunjukkan bahwa peta kendali P-EUMA lebih baik dengan asumsi data berdistribusi normal. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini, yakni bagaimana menentukan peta kendali Poisson-EUMA berdasarkan metode ISRT tadi atau Improved Square Root Transformation, dan juga bagaimana efektivitas kinerja peta kendali ISRT Poisson-EUMA dibandingkan dengan peta kendali Poisson-EUMA tanpa ISRT setelah diaplikasikan pada data kecelakaan lalu lintas Kota Makassar 2017 sampai 2021. Batasan masalah, yakni data yang digunakan adalah data bulanan jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar tahun 2017 sampai 2021 dan data diasumsikan berdistribusi Poisson. Tujuan penelitian yakni menentukan peta kendali Poisson-EUMA berdasarkan metode Improved Square Root Transformation dan juga membandingkan kinerja peta kendali ISRT Poisson-EUMA dengan peta kendali Poisson-EUMA setelah diaplikasikan pada data jumlah korban meninggal kecelakaan lalu lintas Kota Makassar tahun 2017 hingga tahun 2021. Adapun manfaat penelitian memberikan wawasan dan motivasi untuk mengembangkan pengetahuan tentang peta kendali menggunakan berbagai distribusi dan metode yang ada, utamanya peta kendali EUMA berdasarkan metode ISRT sehingga dapat digunakan oleh kalangan luas. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel apabila terjadi tingkat ketidaksesuaian yang kecil, maka dapat diketahui peta kendali yang baik untuk memantau angka korban kecelakaan. Baik, melangkah ke bagian kedua yakni tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama adalah distribusi Poisson. Ya, di mana kita ketahui distribusi Poisson ini distribusi peluang diskrit yang menyatakan peluang sebuah peristiwa yang terjadi pada periode waktu dan area tertentu. Ya, seperti jumlah nasabah yang mengantri di Bank X selama 3 jam, jumlah pelanggar lalu lintas di Kota Makassar selama Februari 2022, atau bisa saja jumlah hama yang menjangkiti sebuah petak sawah pada jangka waktu tertentu dan lain-lain. Iya. Kemudian ada pengendalian kualitas statistik yang merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola dan memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-metode statistik. Dengan ada 7 alat yang digunakan dalam pengendalian kualitas statistik, yakni histogram, check sheet, Pareto chart dan lain-lain. Dan salah satunya adalah control chart atau peta kendali yang kita akan bahas. Baik, melangkah ke peta kendali Poisson-EUMA. Ya, peta kendali Poisson-EUMA dapat dilihat penjelasan singkatnya di slide, rumusnya juga yang dapat kita lihat bahwa pada nilai Z atau nilai EUMA pada Z ke T, ya, itu berhubungan dengan nilai yang sebelumnya, yaitu ZT kurang 1, di mana kita lihat pembobotnya diberi simbol lambda. Ya, adapun untuk menentukan batas kendali atas, bawah, dan juga garis tengah dapat dilihat sebagai berikut. Ya, melangkah ke Improved Square Root Transformation, di mana saya pada tahun 2006 memperkenalkan metode ISRT untuk peta kendali pada data berdistribusi Poisson untuk mengatasi kinerja yang kurang dari peta kendali pada umumnya. Ya, di mana Improved Square Root Transformation ini berarti ya akar kuadrat yang ditingkatkan. Ya, jadi datanya itu nanti ditransformasi menjadi akar dan ada penanganan lanjutan terhadap data tersebut sehingga untuk membuat peta kendalinya akan dibuat menjadi model yang berbeda dari yang biasanya. Ya, misalkan proses pengamatan diambil dari data berdistribusi Poisson, di mana X adalah variabel acak Poisson dengan parameter mu0 yang merupakan rata-rata ketidaksesuaian atau non-conformities, ditransformasikan nanti menjadi akar mu0, ya sebagaimana yang kita katakan tadi.
Ya, adapun batas kendali dinyatakan sebagai berikut. Iya. Dan jika nanti sudah diintegrasikan dengan peta kendali EUMA, ya, batas kendalinya akan berubah menjadi seperti ini. Lanjut. Kemudian ada average run length Markov chain. Ya, yang kita singkat sebagai ARL saja. Ya, ARL ini rata-rata titik sampel yang harus diplot pada bagan kendali sebelum suatu titik menunjukkan keadaan tak terkendali. Maka semakin kecil ARL, maka semakin kecil pula jumlah sampel yang diperlukan sampai terdapat sinyal out of control. Ini berarti semakin baik jenis peta kendali yang bersangkutan. Jadi kalau ARL kecil, artinya semakin mudah kita mendeteksi bahwa ada data yang out of control. Seperti itu. Ya, menurut Patel dan Divecha pada tahun 2011, salah satu metode yang banyak digunakan dalam menentukan ARL pada peta kendali CUSUM dan EUMA yaitu metode rantai Markov atau Markov chain yang dikembangkan oleh Brook dan Evans pada tahun 1972. Ya, kita lihat untuk average run length Markov chain berikut untuk penjabaran singkat dari metodenya. Iya, kemudian untuk matriks elemen untuk matriks peluang transisi dengan menentukan matriks Q, elemen matriks Q untuk baris dan kolom ditandai sesuai dengan banyaknya pengamatan N. Sehingga matriks N kali N ini berisi ada Q11, ada Q12 sampai Q ke NN. Dengan elemen yang ada pada matriks tersebut nantinya akan diisi sesuai dengan rumus berikut yang ada di bawah. Ya, sehingga pada akhirnya nanti nilai RL dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Ya, nanti Q-nya itu dimasukkan dari matriks yang ada di halaman sebelumnya tadi. Dengan I merupakan matriks identitas berukuran N kali N, dan 1 ini bukan angka 1, namun merupakan vektor kolom yang berukuran N kali 1 dengan semua elemennya adalah bilangan 1. Ya, adapun kecelakaan lalu lintas kita kutip dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24. Ya, bisa dibaca sebagai berikut, dan juga ada tambahan penjelasan dari pasal 229 di tahun yang sama, tahun 2009. Baik, metode penelitian. Ya, adapun data dan variabel yang digunakan pada penelitian kali ini, sumber datanya berasal dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan yang berupa data bulanan jumlah korban kecelakaan yang meninggal dunia di Kota Makassar mulai bulan Januari 2017 sampai bulan Desember 2021. Dengan variabel yang ada pada penelitian kali ini hanya satu yang dimasukkan, yakni XT atau jumlah korban kecelakaan yang meninggal dunia di Kota Makassar pada pengamatan ke T. Ya, jadi kalau pengamatan pada Januari 2017 berarti X1 karena dia pengamatan ke-1, begitu pula seterusnya Februari 2017, Maret 2017 dan seterusnya. Adapun metode analisis dapat dilihat sebagai berikut. Melakukan analisis deskriptif pada variabel penelitian ini untuk mencari nilai mu0 atau rata-rata dan standar deviasinya juga jika diperlukan. Kemudian menguji asumsi berupa distribusi. Ya, dan seterusnya. Jika divisualisasikan dalam bentuk flowchart akan menjadi seperti ini, di mana kita memulai, kemudian input data, apakah dia memenuhi distribusi Poisson atau tidak. Kalau tidak, berarti kita ganti datanya dan diinput ulang. Kalau iya, akan kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ya, bisa dilihat di flowchart. Ya, dan berikut daftar pustaka yang kami gunakan pada penelitian kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.